Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua. Udah lama nggak bikin konten via Zoom ya. Ini kali ini saya menghadirkan senior yang jadi Wih, apa namanya teladan dan juga ini wih, mentor dulu ya untuk Dinamis. walah, ya ya ya. Kita punya buku yang judulnya kurang lebih sama ya. Iya, Enjoy kerja atau enjoy apa? Enjoy life ya waktu iya, itu ya. iya, iya. Ini Bang Rivalino Safar, tapi panggilannya Bang Rino. Oke, kita kasih tepuk Yeay, tangan senang virtual dulu. sekali sudah bisa diundang. Ya Bang Rino ini YouTube channel yang masih butuh subscriber Bang. Jadi Yos, moga-moga nanti apa namanya dengan kehadiran Bang Rino bisa nambah jadi 20.000 lah kira-kira gitu ya. wih, luar biasa. Jadi staff sus deh. Bang Rino, apa kabar? Udah lama nggak ketemu kita. Alhamdulillah. Iya ya, sibuk melulu kalau di Facebook kayaknya nih nggak ajak lu. Saya Loh, mah nontonin orang ngajar aja. wis kalau sibuk di Facebook itu ya, kalau bagi trainer tandanya lagi berusaha jualan biar kelihatan keren. Iya iya betul betul betul. Soalnya kalau nggak sibuk berarti kayak Bang Rino, saking sibuknya ngajar nggak sempet update status. Iya, kita lo profile aja. Nah itu. Kalau kita karena low profile nggak laku ya harus high profile. Wah iya iya. Iya iya bisa juga Oke. bisa bisa. Ya, Bang Rino, Ya. mau ini ya, mau belajar dan cerita-cerita sedikit ya perjalanan karir Bang Rino. Teman-teman nanti di ujung kita mau cerita dikit. Bang Rino ini lagi nulis buku, bentar lagi terbit ya tentang apa mungkin semacam bagaimana menjadi trainer gitulah semacam itulah ya. Nanti kita Iya tanya betul betul pastinya betul. ya. Nah, tapi sebelum ke sana, kita mau dengerin cerita dulu nih, Bang Rino. Kita kan kenal 2012 waktu itu Bang Rino udah nggak di Dunamis, Hmm. saya baru masuk. Terus Ya ada kelas dengan salah satu sekolah internasional ya. gitu Nah, ya. terus kemudian aku diminta menemani Bang Rino, aku di education saat itu. Nah, kemudian aku ngeliat tuh, ini ternyata fasilitator senior nih gini cara bawainnya ya gitu ya. Jauh gitu kayaknya kan. Wah, dia salah satu fasilitator keren banget lah gitu yang aku lihat. Nah, itu saat itu karir udah di titik yang mana kalau boleh cerita sedikit sebagai trainer Bang Rino? Wah iya ini ya apa? Kan kita jadi karyawan udah lumayan lama ya. Saya lulus kuliah tuh tahun 97 sidangnya 98 Hah? wisudanya. Seriusan? Iya. Oh, Emang kenapa? 98 itu saya baru SMA. Ah, yang bener. Iya, terus pas Oke. lulus Krismon pula. Jadi waktu itu saya seorang sarjana teknik. Mm, Waktu Krismon praktis kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Baru mm. kemudian kuliah lagi S2-nya manajemen, baru manajemennya yang dipakai sampai sekarang gitu kan. Cuma ya Oh gitu. karena kerjanya udah mulai tahun 2000-an gitu Mm. ya, terus udah mulai mempertanyakan ini ya, what is the meaning of life gitu gitu ya. Wih. Iya, karena kan dulu backgroundnya aktivis, wah, Mm, jadi apa ngerasa nggak puas aja dengan keadaan dan lain sebagainya. mm, Kemudian masuk ke dunia human resource, awalnya mm. di konsultan, lalu kemudian ke dunia training tuh, dunia training di Oke. tahun 2005. 2005 kita eh, di payung yang sama tuh, walaupun Mm, beda tahun ya. mm. Nah, terus apa? Begitu keliling-keliling Indonesia ngajar-ngajar, gelisah lagi nih. Aduh, bangsa gue gini-gini doang sih ya, gitu ya. Ada apa? Pengen melakukan sesuatu yang beda lagi, gitu Mm. ya. Terus kemudian tahun 2010 resign, terus sampai sekarang sebagai freelance trainer di mana-mana. Uh. Ya alhamdulillah begitu jadi freelance benar-benar rezekinya dari langit bukan Mm. dari human resource. Oh gitu. Gimana maksudnya Iya. tuh? Dari Iya langit itu kalau jadi ustadz atau bagaimana?
Iya, kalau lagi seret gitu ya langsung aja berdoa gitu ya. Kalau jadi karyawan kan Oh, seret kan, ya bentar lagi akhir bulan, ntar gajian, ada oh, uang iya 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 masuk iya gitu iya ya. iya iya iya. Jadi Iya. mau nggak mau ya kita jalanin tuh apa aja tuh yang bisa membuka pintu rizki tuh ya. Karena kan ya Iya. sebagai seorang freelance nggak ada kepastiannya gitu. Iya, iya. Tapi Oh, ya jadi sampai alhamdulillah sekarang dari full freelance ya, 2010 ya sampai sekarang berarti 15 tahun ya? ya 2010 ya, Ya, 15 tahun. makanya makanya buku yang insya Allah terbit mudah-mudahan habis Lebaran ini Hmm? merayakan 20 tahun saya jadi trainer. Benar. Oke. Dihitung dari tahun 2005. 2005 itu ya. Ya, begitu. Oke oke. Aku kan ketemu 2012 itu udah jago banget tuh ya, udah 7 tahun di Dunamis tuh. Aku lihat itu Wush. memang udah dari dulu kayak gitu. Atau berapa tahun mencapai titik kompetensi di 2012? Karena ini Wah, cerita dikit ini ya. iya, Jadi iya, iya. aku tuh ketemu banyak beberapa lah beberapa trainer yang Hmm. mengagumkan. Ah tapi ada stylenya Bang Rino yang ya aku baru lihat gitu. Saat di oh ada Hmm. trainer begini ya gitu loh. Dan itu Oh wah gitu keren ya. gitu. Mm-mm. Apa sih itu ya? Saya mah bingung Apa juga ya? style saya apa ya. Iya pokoknya keren lah pokoknya saat itu. Ais, ngeri. Tapi dulu nggak selfie dulu kayaknya. Hah? Kan belum ada selfie. Iya, belum ya. HP-nya masih Belum, flip apa tuh? Belum bisa begini-begini. belum ada kamera depan gitu ya. Jadi Mm-mm, susah belum juga kalau bisa. selfie ya. Iya. Iya, iya. Iya, mungkin karena saya bosenan ya. Jadi setiap Hmm. kalaupun ada kelas materi yang sama gitu kayak misalnya Seven Habits gitu ya Hmm. di perusahaan yang sama tapi beda peserta gitu ya. Pasti setiap ngajar beda gitu. Gue Hmm. bosan ini ya pakai yang pendekatan yang ini ya, yang ini gitu dan Itu dulu pasti ada belajar formalnya Bang Rino atau otodidak atau gimana tuh? Kan 2005 baru mulai jadi trainer kan? ya ya ya. Enggak Gimana sih, tuh? belajarnya sih dari para senior-senior yang ada aja gitu. Oh, Dan gitu. ada Mas Pri dulu pernah bilang ya, fake it till you make it. Tuh, Wis. keren juga nih, fake it till you make it ya. Jadi kalau mau ngelucu kita ngikut yang mana, kalau mau serius kita ikut yang mana gitu ya, sampai ketemu dengan gaya kita sendiri. Oke oke. Dan memang waktu di Dunamis pun Mm, saya sempat tanya nih ke senior ya, mm, ke almarhum Pak Satyo gitu ya. Saya pengen mm, pengen jadi trainer yang komplit deh gitu, mm, bukan hanya sekedar bisa membangun energi peserta gitu ya. Kan ada mm, juga yang bisa ngelucu, orang jadi bangun gitu ya. mm, Tapi juga gimana cara bikin kasus sih gitu ya, gimana cara membuat materi sih gitu mm, ya, gimana cara macam-macam lah gitu. Bahwa ternyata begitu menggeluti makin dalam, makin banyak lagi nih kekosongan yang kita belum kuasai gitu mm, ya. Bahwa ternyata ada kelas yang kita lucu dinilai jelek gitu, bercanda melulu gitu ya kan. Ya kita serius malah kacau gitu, mm. ngantuk ya dan lain sebagainya. So, never ending ini ya learning sih sebenarnya kalau dibilang bagus terima kasih tapi seringkali juga banyak feedback Mm, dari klien ya bahwa ininya tolong ditambahin yang ini gini mm, mm. oke lah begitulah Oke. apalagi karena freelance ya kita kan Mm. freelance itu kan ya CEO iya supir iya tukang fotokopi iya beli Kirim makan siang sendiri invoice. lah ya gitu keuangan iya gitu ya kan makanya ya mau nggak mau dengerin kata orang aja gitu belajar dari Oke. kesalahan gitu. Ini poin menarik nih Bang Rino. Kalau belajarnya dari senior, berarti waktu 2005 kok tiba-tiba memutuskan jadi trainer itu ada titik baliknya atau gimana itu atau Ya, ya ini yang menarik nih. Waktu saya SMA, saya nggak tahu tuh mau ngambil jurusan apa nih, Mas Tejo hmm, nih. Apa? eh, saya orangnya suka main, hmm, bahkan kebanyakan main nilainya anjlok gitu ya. Jadi hmm, waktu masuk perguruan tinggi negeri, daftarnya ikut temen, hmm, lu apa lo gitu ya kan. Terus akhirnya ya karena banyak main nggak lulus masuk negeri gitu. Tapi karena saya tahu saya lulusannya dulu A1, hmm, A1 tuh IPA gitu ya, hmm, akhirnya saya masuk teknik. Nah, tapi
setelah lulus kuliah pun nggak tahu mau ngambil mau ngapain gitu ya. Hmm. Awalnya waktu itu kita pikir kan kerja itu ya karena kebutuhan gitu. Ya Hmm. udah kita butuh makan, kita kita kerja buat beli sesuatu yang kita butuhkan, sesimpel Hmm. itu gitu ya. Tapi ngelihat bapak dan ibu saya kan kerja, Hmm. berangkat pagi dan zaman dulu kan hari Sabtu masuk kantor ya kan. Kantor, iya, iya, iya. Terus jadi wah, kayaknya begini amat gitu ya. Apalagi wah, ibu saya, bapak saya tuh nganterin ibu saya di Sudirman, tapi bapak saya kantornya di Pelumpang. Pelumpang Hmm. tuh apa ya? Jakarta Utara kali dekat Pasar Uler gitu ya. Hmm. Waduh, gila kehidupan seperti ini kayak apa gitu. Sampai satu saat di mana kayaknya enak ya hidup di mana kita bisa punya waktu yang banyak gitu ya, Hmm. ngatur sendiri waktunya, ya uangnya juga cukup gitu kan, ngerawat keluarga, ngerawat orang tua, Hmm. dan itu digabung jadi satu gitu ya, bahwa kita punya fleksibilitas itu Hmm. gitu. Dan pada awalnya nggak kebayang gimana kok bisa tercapai itu, karena kan patternnya karena kita nggak pernah berkehidupan sebagai pengusaha ya kan, bapak saya tentara, ibu saya karyawan BUMN, nggak kebayang tuh jadi pengusaha seperti apa gitu kan. Hmm. Jadi kayaknya udahlah karyawan aja. Ternyata ada Jalur bongkahan yang freelance. besar juga yang namanya freelance gitu ya. Bantuin banyak-banyak banyak Oh. orang gitu. Jadi memang freelance itu sebuah cita-cita ya. Iya, mungkin kebebasannya ya. Jadi Iya, iya, iya. entah kapan gitu ya. Mungkin kayaknya sih di radio gitu. Saya dengar kata penyiar radionya ini kata-kata Albert Einstein. Dia bilang Hmm. begini, makin tinggi pendidikan seseorang, Hmm. harusnya Hmm. makin punya kebebasan dia untuk bekerja. Oke. Oh, jadi kalau Wis. kita S2, S3, ya Heeh. kita bebas lah mau ngapain gitu ya kan. Heeh. Sedangkan saya S2, istri saya juga S2, kok kayaknya kita terikat tuh. Istri saya waktu itu Hmm. masih di sekolah ya, Hmm. special education gitu. Jadi, Hmm. kayaknya pulangnya sama-sama malam. Apakah ini nih kehidupan yang kita inginkan? Waktu itu Hmm. lagi hamil istri saya, terus Hmm. mulai deh ngerancang ini perencanaan karir. Makanya dari situ mulai Buku tertarik ya. ke dunia perencanaan karir. Ada buku juga kan? Yes, betul-betul Ya. saya menciptakan sistem yang namanya Karir Kompas. Bukunya judulnya Ah, The Essential Karir Kompas. Itu jadi buku teman-teman, ketiga tuh. Hmm. teman-teman, ini Bang Rino kenapa saya bilang juga termasuk ya sedikit trainer yang unik ya karena nulis gitu. Yes. Banyak trainer yang nggak nulis. Ya, ya. Ya jauh lebih banyak yang nggak nulis daripada yang nulis gitu. Dan Marino sedikit yang nulis, termasuk nulis novel ya kan? Iya, dulu pernah nyoba-nyoba nulis novel dan oh ya ya, oke Iya, lah iya, kalau iya. gitu. Oh, ya makanya keren kan. Nah, itu gimana Bang? Nulis itu dulu masih di Dunamis apa setelahnya bagaimana tuh? Iya, jadi sebenarnya nulis itu kayak keterampilan biasa aja, keterampilan naik sepeda dan keterampilan Mm. apa gitu ya. Semua kalau kalau udah tahu enaknya malah nagih jadinya kan. Kayak kita naik sepeda jatuh Hmm. jatuh jatuh, tapi Hmm. ngelihat teman-teman semua jalan-jalan jauh naik sepeda, kita jadi pengen bisa naik sepeda gitu. Hmm. Nah, saya beruntung waktu Krismon tahun Hmm. 98 dipaksa oleh keadaan untuk S2. Nah, metode belajar di S2 itu yang membuat saya banyak presentasi dan banyak nulis. Tulis. Barulah kemudian mungkin keterusan gitu ya, Perusahaan ya. nulisnya jalan gitu ya, terus ngajar atau presentasinya jalan juga gitu. Ya Jadi buku alhamdulillah sih. pertama tuh yang apa? Novel itu kah? Atau bukan? Buku pertama judulnya Ngapain Kerja Kalau Oh iya Terpaksa. iya 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 Itu iya. Itu itu yang yang kayaknya similar tuh ya iya iya. dengan bukunya Mas Teddy tuh ya. Enjoy apa? Work and Enjoying Life, Life itu Life and ya Work. buku yang lama Ya. tuh. Heeh. Ngapain kerja kalau terpaksa? Yang kedua, Yang kedua, masih mau cuek dengan kuliahmu. oke. Jadi waktu buku yang kedua sudah mulai ada panggilan yang lebih dalam lagi ke Hmm, arah karir planning. ada Jadi planning. saya ngelihat nih bangsaku, sih bangsa gue Hmm, nih kok masih masih ini ya masih masih begini-begini doang. Pendidikan susah gitu hmm, ya. Tapi gimana? Ada hal yang menarik nih Mas Teddy nih waktu hmm, dikirim Dunamis ke Bali gitu ya, hmm, ngajar sebuah hotel yang sangat mewah bintang
7 apa bintang 6 gitu zaman dulu gitu ya. Terus eh, HR-nya bilang apa ada tukang dia HR-nya nunjuk ke tukang potong rumput gitu ya. Mm-mm. Terus tukang potong rumput itu ternyata dulunya rumahnya di hotel itu dulunya Oh iya? di lahan yang dulu kampung gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Terus kemudian rumah-rumahnya dijual, dibangunlah salah satunya hotel ini gitu. Hmm. Oleh si orang ini karena dapat duit banyak, dibelikanlah mobil mewah. Wah. Mobil mewah di kampung yang bertebing-tebing gitu. Ah. Nggak lama rusak tuh mobil, nggak bisa ngurusnya. Aduh. Balik lagi jadi tukang potong rumput gitu ya. Hmm. Terus ngeliat, waduh, gini amat ya gitu. Barulah mulai meneliti bahwa sebenarnya orang-orang yang mengerti cara menata hidupnya, merencanakan karirnya, mereka sukses kok walaupun pendidikan mereka mungkin keterbatasan nggak Mm-mm, tinggi-tinggi mm-mm. amat gitu. Oke. Jadi disitulah mulai ketertarikan ngambil sertifikasi karir coaching, terus Oke. ya sekarang kan udah mulai banyak ini ya Ah. apa sertifikasi BNSP ya, Mm-mm. baru kemudian ngambil BNSP dan lain sebagainya gitu. Terus baru yang Tapi ya buku ketiga ya, sebelum-sebelum esensial ya di Essential Career ke Compass. Kompas. Oke. Nah, berarti yang Nah, mau terbit ini keempat ya? Apa kelima aja? keenam. Oh, keenam malah. Yang kelima apa? Keempat apa? Jadi buku itu jadi lupa nih. Satu Oh. ngapain kerja kalau terpaksa, Hmm? dua masih mau cuekin. Karena tahun 2009 kan itu Iya, ngapain iya. kerja kalau terpaksa tuh. 2010 masih mau cuek dengan kuliahmu, 2000 berapa tuh ya? 2011 atau setelahnya itu di Essential Career Kompas masih mau sorry, mau cuek. Oke, menjadi bawahan berpengaruh judulnya. Oh, iya, Itu iya, iya, itu buku iya. yang keempat tuh. Empat. Menjadi bawahan berpengaruh itu Mm-mm. teknik bagaimana mempengaruhi atasan. Mm-mm. Terus buku yang kelima adalah yang tahun lalu terbit Happy by Purpose. Oh iya, aku lihat tuh kuning-kuning warnanya ya. Belum itu ya, belum dapat Belum ya. punya. Waduh, kayaknya di rak itu belum ada tuh ya. Belum. Dan insya Allah tahun ini judulnya Semua Bisa Jadi Trainer. Trainer. Wah, Nah, iya. itu juga nafasnya sama-sama nafas aktivis ya, ngajakin orang Orang. yuk turun tangan yuk untuk ini yuk jangan biarin gelap Mm-mm, Indonesia mm-mm. gitu ya. Iya, Oh, iya, kita iya, punya iya. punya peran loh gitu. Iya. Wah, Nah, kan kan ngebayang jadi trainer tuh kayak susah gitu ya. ya, emang gak susah? Nah, ini mau aku tanya tuh. Emang Ya, ya gak susah? ini Soalnya gini, Bang Rino kan tadi ya habis dari Dinamis, kemudian full time apa eh, freelance. freelance sampai sekarang, Ya, dan itu agak beda kalau teman-teman yang lain kadang-kadang kan bikin company gitu ya. ya, Eh, Kok nggak bikin company atau bareng-bareng gitu kok sama siapa gitu kok tetap jadi freelance? ya. Iya, ya karena saya mungkin karena saya Gede juga banget nggak kayaknya begitu. duitnya gitu loh dari freelance ini. Iya, iya, ya itu tadi kan dari langit. Gimana, Iya, gimana? jadi karena mungkin karena saya orang yang nggak begitu kompetitif gitu ya, dan Hmm. saya ngelihat lebih kompetitif enggak, kolaboratifnya yang lebih kenceng gitu ya. So, jadi Hmm. ngapain saya bikin bendera sendiri bersaing dengan teman-teman lulusan alumni Dunamis gitu. Kenapa nggak kita collab aja karena mereka juga Oh. butuh trainer, ya sudah. Siap, ini satu Oh, orang jadi nganggur. apa namanya freelance itu dalam arti bermitra ya juga dengan Ya, beberapa apa namanya training company lain gitu ya yang sebenarnya ya, butuh trainer juga. ya, ya. Dan enaknya jadi freelance, kita bisa naruh harga seenaknya kita aja gitu ya. Bisa dari gratis, ya sedang, ya Heeh. Mahal tinggi banget ya. gitu. Heeh. Iya, Aduh, iya, iya, banget iya. sih. Belum lah, belum banget lah. Iya, iya. Yang jelas inilah lebih berkali-kali lipat dari Mendesnya yang standar dulu lah ya. Oh, ini Tuh. ini omongan pinggir jurang apa? Iya, iya, iya. Oke, jadi sih itu strateginya ya. Nah, oke, tadi kalau gitu kita deep dive sedikit yang bagian tadi, Bang. Jadi tren Ya, tuh kayak susah gitu. Nah, emang gampang? Nah, itu coba deh. Emang iya, gampang iya, gitu. iya.
ya susah kalau Hmm. kita pengen tampil jadi ahli gitu. Bahwa Hmm. nih gue yang paling tahu, lu nggak pada tahu gitu. Nah, Hmm. di situ nanti bentrok tuh dengan orang-orang yang tahu lapangannya. Kita mungkin tahu teorinya. Wah, itu yang bikin kita jadi deg-degan. Karena Oke. gini, karena gini, Mas Teddy, banyak trainer atau banyak orang lah ya yang kalau saya ngajar di kelas train the trainer atau Hmm. memang mereka disuruh oleh kantor mensosialisasikan suatu apa policy, mereka Internal kan trainer harus gitu ya. bicara di depan kelas gitu ya kan. Hmm. Yang mereka takut satu eh, ntar ngebosenin kan gitu. Hmm. Nah, yang kedua nggak bisa jawab pertanyaan. Hmm. Baru yang ketiga nggak ngerti materinya, Hmm. waktunya nggak cukup, Hmm. nah gitu-gitu tuh. Cuma utamanya adalah, oh ngebosenin gue nih gitu ya. Hmm. Terus Hmm. nanti kalau ditanya yang susah-susah bingung jawabnya apa gitu ya Iya. kan. Nah, which is kita kita yang udah lama di dunia training kan, ya kita udah tahu bahwa semua itu ada triknya gitu ya, Hmm. ada caranya gitu. Tapi ya sekali lagi kalau kita ngomong sebagai pakar, trainer bukan itu. Itu berarti Anda narasumber namanya gitu ya. Hmm. Ya Ibu Sri Mulyani suruh ngomong, orang lain dengerin gitu ya. Bill Hmm. Gates suruh ngomong, orang lain dengerin ya. Ya mereka narasumber gitu ya. Hmm. Ada yang pendengar pengen tahu dari mereka iya gitu. Hmm. Sedangkan kita para trainer, peserta kita tuh dipaksa hadir. Bener nggak? Iya, Orang gua lagi sembilan sibuk, puluh sembilan persen. apalagi yang teens tuh zaman dulu ya. Itu Iya. baru 10 menit kita ngomong, dia duduknya udah begini tuh. Remaja-remaja itu karena disuruh bokap, disuruh Iya, iya, nyokap iya. begitu kan. Aduh, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat sesuatu itu jadi lebih menarik. Bahwa samalah dalam semua jenis pekerjaan ya, semua ada triknya. Yang Mm-mm. penting apa? Kita di sini untuk bantuin kalian gitu, bantuin Anda. Mulainya sih dari situ gitu. Iya, 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 iya. Kenapa masuk sekalian aja ke situ ya? Kenapa Mm-mm. kok habis dari bicara karir gitu ya, habis bahkan sampai ke bawahan berpengaruh tuh aku sih ngeliatnya masih juga serumpun karir yang lebih luas ya. Ya, Sekarang aku pengen fokus ke itu, ke pengen support orang buat jadi trainer gitu. Kenapa tuh? ya mungkin karena ini ya ngerasa, gile nih gue udah 20 tahun jadi trainer nih. Hmm. eh Mungkin ada masa di mana kita-kita yang sudah berpengalaman Hmm. pengen pengen lihat next generation kita tuh seperti apa ya gitu ya. Pengen Hmm. ngedevelop next generation. Mulai Hmm. ngomong ke live and legacy-nya, live legacy itu tadi tuh. Oh, iya, iya, Gitu iya, 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 bahwa iya, iya, iya. eh, mungkin kalau ngomong Indonesia emas kita coba 20 tahun lagi umurnya berapa? Aku enam Iya. puluhan lah ya kira-kira ya. Lah iya, gua tujuh tujuh satu, iya 71 nggak tahu, emang masih nyampe sono apa gitu ya kan? Hmm. Nah, ini yang ngebuat apalagi apa dulu waktu di kuliah ngomongin apa pergerakan anti Mm-mm. KKN dan lain Mm-mm. sebagainya itu ngelihat kondisi sekarang kok kayaknya kita memang butuh turun tangan rame-rame Ya, ya, gitu. ya, ya. Di dalam lingkup Bukan yang kita berarti bisa gitu ya. ya, bukan berarti harus ke politik gitu ya, bahwa Mm-mm. bahwa stunting tinggi, bahwa pendidikan rendah, kan Mm-mm. 40% karyawan kita kan lulusan SMP. Mm-mm. Jadi, waduh, gitu ya, ya kan. Dan memang ada yang banyak yang kaya sekali, tapi Mm. jomplangnya juga banyak gitu kan. Itu yang Oke. kayaknya. Dan di sisi lain, mahasiswa juga punya kekhawatiran yang sama kan, Mm-mm. lowongan kerja Iya. jauh berkurang gitu Mm-mm. ya. Dan saya kok ngelihatnya sebagai seorang trainer itu ngelatih mereka banyak hal gitu. Jadi para Mm-mm. mahasiswa kalau jadi belajar dari trainer, bener nggak nih Mas Teddy yang udah juga jam terbangnya banyak nih. Trainer tuh harus sabar, bener nggak? Mm-mm. Aduh. Mm-mm. Eh, Banget deh. saya mau cerita sedikit soal kesabaran ya. Ini Mm. ngajarin milenial nih. Lagi ngajar manajemen trainee, Mm. semangat dong.
Wah, supaya pesertanya semangat kan kita semangat kan. Hmm. Di depan ada satu orang lagi gunting kuku. Hah, kaget. Hah, gile lu. Gitu ya kan. Oh, Eh, mesti diapain ini gitu. Iya kan? Itu harus sabar. iya, Terus iya, kemudian iya, ada iya, iya. ada masa-masa aduh, energi peserta mungkin karena kerjaan Aduh. terlalu banyak atau Mm-mm. karena apa gitu ya, mereka energinya low, kita harus kreatif kan, gimana caranya Mm-mm. nih untuk ngebangkitin ini lagi gitu ya. Time management jelas harus harus diatur ya kan. Tapi Mm-mm. berlatih kepedulian bahwa materi ini bisa ngerubah hidup lo loh. Nah, itu juga akan terbentuk tuh ketika kita belajar jadi seorang trainer. Oke. Seberapa orang mesti menguasai sesuatu, kemudian mulai ya bisa atau apa ya, eligible lah untuk membangun kemampuan jadi trainer, Bang Rino. Nah, yang unik adalah makin ke sini kebutuhan belajar orang tuh makin banyak. Tapi Mm-mm. di sisi lain, karena adanya gadget, sosial media, Mm-mm. kita tahu kan attention span ya, Mm-mm. rentang perhatian orang tuh Mm-mm. makin pendek gitu ya. Jadi Mm-mm. gampang banget teralih gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kenapa judul bukunya semua bisa jadi trainer, karena dalam konteks trainer gitu ya, Mm-mm. bukan kita narasumber, bukan kita guru, walaupun buku ini juga bisa dibaca oleh guru, adalah yang kita ajarin sebenarnya dikit aja, Mm-mm. yang penting orang nangkep poinnya gitu. Jadi kalau kita punya sebuah teori aja, ya kan Mm-mm. kita ngomongin soal eh, apa misalnya eh, plan, do, check, act gitu ya. Mm-mm. Secara logika kan itu gampang ya, Mm-mm. planning, do, check, act gitu ya. Nah, kita ngomongin itu, tinggal pertanyaannya adalah bagaimana ngerubah ini jadi mudah dikunyah oleh Mm. peserta. Mm-mm. Caranya, iya bahasanya tergantung bahasa peserta dong ya. Mm-mm. Kalau ini anak sekolah, berarti bahasanya bahasa mereka. Jadi nggak usah sesuatu Mm. yang jelimet, Mm-mm. harus pakai angka-angka dan lain sebagainya. Gitu. Itu yang sebenarnya kita bisa belajar, kita bisa ngajarin sedikit yang kita Mm-mm. tahu, tapi dengan cara yang menarik, ilmu itu bisa bermanfaat. Kan Oke. harapannya kan ilmu yang bermanfaat itu yang terus akan mengalir setelah kita meninggal. Oke, jadi sejauh kita menguasai sesuatu, sebenarnya kita udah bisa jadi trainer ya, Ya, gitu ya. Jadi nggak harus ya, level apa dulu, misalnya gitu. ya, Dalam lingkup yang iya, kita bisa aja gitu ya. iya. Hmm. Dan kalau guru, ya tentu guru posisinya sudah seperti mentor ya. Mm-mm. Guru tahu, murid tidak tahu. Tapi Mm. dalam konteks bagaimana menarik perhatian murid yang sudah Mm. gadgetan dari kapan tahu gitu Mm. ya kan. Nah, guru ini juga harus memahami bagaimana menarik perhatian mereka dengan cara-cara yang lebih variatif gitu ya. Hmm. Termasuk kita nih kalau kita mau ngomong, let's say ngomong 30 menit aja. Mm. 30 menit mau ngomong apa sih gitu ya kan? Mm. Misalnya kita mau ngajarin orang cara menulis, Mm. ya kan? Kita harus mikir kan, oke, pesertanya siapa, apa yang membuat dia menarik. Mm. Saya tersandung ya, stumble dengan sebuah teori komunikasi yang disebut no feel do. Mm. No feel do. Ya, menurut saya ini menarik Mm. juga nih ya, bagaimana membuat orang mau menulis misalnya Mm. gitu kan. Dia harus tahu Mm. caranya menulis, tapi feel-nya juga harus disentuh. Why? Kenapa gua harus nulis gitu ya? Mm. Oh, nulis ini bagus loh buat penyaluran emosi stres kita Mm. loh, buat healing juga bisa gitu ya kan. Mm. Tidak hanya langkah-langkahnya. Nah, no feel do ini dirangkai dalam sebuah kesatuan 30 menit. Nah, itu sebuah Mm. sebuah hal yang challenging kan? Gimana Mm. caranya? Ya, kita cari. Emang semua orang nggak bisa nulis? Orang dari bangun tidur udah nulis kok. Ya Mm. kan? So, kita kontekskan nulis. Kapan mereka nulis? Oh, nulis WhatsApp, ya kan? Mm. Berarti ada flow-nya, ada pesannya, ada beritanya, ada Mm. apa gitu ya kan? Karena 30 menit yang kita bisa lakukan adalah ketertarikan untuk menulis. Mm. Kalaupun tipsnya, know-nya, knowledge-nya, ya kita kasih yang sederhana aja.
tiga tips misalnya atau apa gitu. Nah, mulai Oke. dari apa yang kita tahu aja, yang jago masak atau bukan jago sih, yang pernah pernah Mm-mm. berhasil bikin eh, telur mata sapi Mm-mm. yang matanya bisa jadi tiga atau dua, misalnya gitu ya kan, Itu udah bisa itu di bisa trainer ya. itu bisa dia paling tidak prinsip-prinsip seorang trainer bisa dipakai untuk menarik perhatian audiensnya gitu. Ya, 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 ya. Oke, jadi idenya ke sana ya, mengajak orang Yes. yang punya ilmu yang bermanfaat untuk berbagi lah gitu ya, Ya dan betul betul. cara Apalagi yang membuat orang bisa mengunyah sesuatu dengan dengan ya, mudah gitu ya. apalagi misalnya nih kita kita Hmm, yang misalnya teman-teman mahasiswa atau yang sudah hmm, kerja, nih adik-adik kita yang SMA kan hmm, galau juga, nggak tahu tujuan hidup, banyak main, hmm, ngikut udah kayak layangan putus misalnya gitu hmm, ya kan. Nah kita kita yang udah ngalamin gitu bahwa oh iya ya harusnya gue SMA gini gitu ya dan hmm. lain. Nah pengalaman hidup kita itu kan bisa dibagiin ke mereka dan fakta Ya, bahwa itu pengalaman hidup kita yang paling tahu tuh hmm, kenapa kita jatuh, kenapa kita berhasil, hmm, ya apa faktor negatif, faktor positif di sekitar kita gitu ya. Itu kan bisa diceritain. Tinggal hmm, bagaimana menceritakan itu dalam sebuah konteks belajar yang menarik. Itu hmm. yang apa perlu pengetahuannya gitu. Itu yang nanti dibahas di buku ya, Ya, kalau insya bisa Allah jadi itu yang trainer. dibahas di buku. Wah, Dan oke. dan guru juga saya dapat banyak Hmm, endorsement dari guru karena guru mulai kewalahan karena hmm, murid-muridnya yang super gadget heavy ini hmm. harus duduk tenang memperhatikan gurunya ngomong satu arah terus ya itu Hmm. aduh itu berat banget tuh. Oke, ya, oh, jadi ini sekaligus sebenarnya tadi di awal kan sempat bilang ya, gimana sih ke depan ya profesi atau keahlian menjadi trainer ya, ya justru Ya, menjadi krusial karena kita sedang menghadapi generasi yang mungkin belum terlalu terampil menyimak gitu ya, belajar ya, sehingga kita yang butuh menjadi pengajar ini butuh mengupgrade kemampuan gitu ya. ya. Mhm. Mas, Dia oke. mau nggak mau gitu karena teknik belajar sekarang macam-macam ya. Ada yang Mm-mm. disebut gamification lagi, gitu ya. Ada Mm-mm. yang disebut storytelling lagi, ya kan. Ada Mm-mm. yang disebut student centric Mm-mm. approach, gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas eh, kita care nggak sih Mm-mm. dengan sekitar kita, gitu. Kita pengen nggak sih berbagi kegagalan hidup kita atau kesuksesan hidup atau pengetahuan Hmm. kita Mm-mm. orang-orang yang mereka akan mendapat kesulitan jika mereka Mm-mm. nggak mengetahui itu gitu dan itu uh, yang yang digalaukan anak-anak yang demo kemarin kan. Mm-mm. 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 Oke, wah ini bukunya kayaknya kudu dibeli dan dibaca nanti kalau sudah terbit ya. Bismillah. Mm-mm, ya. Semoga bisa segera terbit habis Lebaran dan enak dibaca, Amin. apalagi enak diimplementasikan. Iya, moga-moga ada programnya juga nggak Bang Rino tuh nanti? Oh, pasti dong, Ada apalagi ya? bisa collab dengan Mas Teddy yang keliling-keliling ya kan. Iya, 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 iya. insya Allah semoga itu bermanfaat. Ya keren juga tuh kalau ada programnya mungkin semacam komunitas atau mentoring juga gitu ya. Sehingga Ya, orang-orang yang berminat yang punya sedikit maupun banyak yang bisa dibagi atau tadi ya ya. guru dosen yang Mhm, merasa butuh upgrade yang bisa belajar bareng ya Bang Rino ya. ya. Apalagi saya kan nggak pernah bikin komunitas, jadi Hmm. pastinya saya akan belajar banyak dari Mas Teddy yang Wah, komunitasnya udah di mana-mana. iya kalau Bang Rino mah nggak ada komunitas tapi ada jamaah pengajian kayaknya. Ngeri amat ini. Jamaah pengajiannya di mana-mana kayaknya. Iya. Iya. Oke, Bang Rino nih makasih banyak buat obrolannya ya. Yes, Nanti insya Allah kalau buku udah terbit moga-moga kita bisa ini lagi nih, kita bedah lagi nih. yes, Karena dengan senang hati, insya Allah. aku punya ide ke sana juga. Jadi mungkin sedikit berbagi, sedikit pengalaman yang bagi orang-orang yang berminat gitu ya, gimana mulainya, Mhm. gimana membangunnya. Dan kalau ya aku kan tidak berbisnis ya, atau belum lah berbisnis tentang itu. Tapi kompetensi itu kan kayaknya dibutuhkan tadi, even buat internal trainer ya kan. Ya, Apa atau agak lebih luas mungkin
kadang-kadang ada leader yang sebenarnya Mhm. suka atau punya kegemaran untuk berbagi ya, menularkan ilmunya. Ya, eh Cuman ya kompetensinya belum 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 ada gitu ya. Memang perlu dibangun ya. Tapi sebenarnya ya. pengalaman hidupnya atau pengalaman eh, kerjanya tuh luar biasa gitu. Jadi moga-moga makin banyak. Ya minimal inilah ya, minimal mengimbangi arus apa ya, hiburan yang tidak produktif ya. Ya kan? Iya, Iya, iya. aku bikin bikin YouTube Iya. channel tuh sebenarnya cuman cuman itu niatnya. Ada banyak arus hiburan yang nggak produktif yang nggak bisa kita kendalikan, ya minimal kita nyumbang sesuatu Ya, yang ada manfaatnya, termasuk channel ini ya, apa amin, perbincangan amin, kayak insya Allah. gini. Mhm. Karena makanya niatnya nggak pengen bikin video pendek-pendek gitu, justru niat antitesisnya adalah pengen video yang proper aja, obrolan itu ya Mhm. setengah jam, ya 15 Ya, menit ya 20 menit, kalau nggak bisa ya, ya, dipendekin ya jangan dipendekin. ya, Gitu. iya kalau ngomong tuh pakai SPOK lah gitu ya. Oke, thank you Marino. Sip, makasih banyak Mas Nanti Dedi. Semoga bukunya kalau urusannya udah dilancarkan. kalau bukunya udah terbit kita bahas lagi. Amin, insya Oke. Allah dengan senang hati. Teman-teman, sampai ketemu lagi. Enjoy. Nanti ini ya, apa namanya, silakan. Marino ada Instagram atau aku kontaknya langsung pakai WA sih karena Oke, Instagram Instagram saya namanya Rivalino Tips. Rivalino pakai V oh, ya, CV. Rivalino Tips. Ada Oh, jadi banyak tips tentang perencanaan karir, motivasi, ya ah, macam-macam. Sekarang lagi bikin program naik kelas yuk tahun ini yuk gitu ya. hmm, Naik kelas dari yang biasanya menerima, sekarang waktunya berbagi. Naik wis, kelas dari yang nggak bisa, kemudian jadi jadi bisa bisa. sesuatu. Ah, Pokoknya naik kelas lah gitu. mantap, mantap, mantap. Oke, nanti mampir di IG-nya atau ada blog atau YouTube channel? YouTube channel dulu sih waktu COVID saya dengan Pernah istri bikin. ngebantu ngebantu para guru untuk gimana cara ngajarin dari jauh gitu ya, Hmm. namanya komunitas guruku, tapi itu sudah Ah, mulai apa jauh berkurang aktivitasnya karena guru-guru udah mulai masuk lagi iya ketemu bener. face to face kan Iya, gitu. iya, 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 iya. Itu aja. Ya, Oke. nanti moga-moga dibangun lagi sih, saya berharap Bang Rino bikin Min, YouTube channelnya kan. salah salah. Mm-mm. Iya iya. Ya, siap. Yang penting teman, nih yang penting Mm-mm. ya, aku closing statement nih ya Mm-mm. buat para pendengar, para apa nih yang nonton eh, podcast ini, Mm-mm. coba deh ketik di komen, ya kan Mm-mm. biasa gitu mesti ketik Iya. di komen gitu ya. Oke, alasan kenapa teman-teman berangkat setiap hari Senin pagi. Wah, Eh, alasannya apa sih? iya, iya, Kalau iya. jawabannya Mm. nyari nafkah supaya bayar apalagi bayar utang. Waduh, ya ya ya. Ya ya itu berarti teman-teman masih di apa di sisi keharusan gitu ya, harus kerja. Mm. Jadi bukan orang yang tangannya udah di atas gitu ya, Mm. di mana saya kerja karena ingin bantuin sesuatu, Mm. membantu orang lain atau apa Ah. gitu ya kan. Karena kita mau ada dua jenis orang kan yang Mm. mengambil untuk ngambil duit untuk bayar utang gitu ya. Mm. Ada orang yang ingin membeli, Mm. memberi, Mm. walaupun kita juga tetap butuh nafkah sih ya. Tapi gue ke Yes. kantor mau memberi kok gitu. Ah, iya Nah, juga. mulai dari situlah memberi, 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 larinya ke ngajarin orang, membantu orang jadi bisa, jadi paham, jadi percaya diri dan Hmm. lain sebagainya. Luar biasa ya. Ini wisdom apa namanya yang lahir mungkin dari tadi ya. Rezeki langit tadi itu ya. Us, Jadi iya, ngeri. lebih spiritual memang kalau. Iya, mungkin Mas Edi perlu mencobanya. Aduh, nanti kita bahas kalau udah di stop rekamannya kayaknya ya. Oke. Off the record ya. Iya, iya, iya. Oke, thank you Marina, teman-teman Sip, semua. terima kasih Enjoy. banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.